Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas ke minggu 12 Cloud Computing. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rasul Syarafillah, kelas T4B dengan NIM 051 dan teman-teman saya. Saya Imran Darajati dari kelas T4B dengan NIM 036. Saya Nisa Amalia dengan NIM 043. Saya Rizky Saputra dengan NIM 055. Arsitektur Cloud Computing merupakan metode penyampaian layanan komputasi seperti server, penyimpanan database, jaringan software, analitik, dan kecerdasan buatan melalui internet atau cloud. Komponen umumnya ada dua macam, ada front end dan back end. Yang front end berupa perangkat lunak atau software client yang digunakan pengguna untuk mengakses layanan cloud. Contohnya seperti browser, aplikasi mobile, dan terminal. Back end berisi infrastruktur seperti server, penyimpanan data, layanan keamanan, dan sistem pengelolaan. Mencakup virtualisasi sistem database dan alat manajemen sumber daya. Komponen umumnya development models private cloud digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi. Dapat dikelola secara internal atau oleh pihak ketiga. Cocok untuk kebutuhan keamanan tinggi atau data pemerintahan atau rumah sakit. Infrastruktur tidak dibagikan secara organisasi lain. Public cloud, layanan cloud yang dimiliki dan dikelola oleh penyedia pihak ketiga atau AWS, Azure Cloud, akses terbuka bagi publik atau perusahaan kecil menengah, biaya lebih rendah karena share resource dan skalabilitas dan fleksibilitas tinggi. Hybrid cloud, kombinasi antara public dan private cloud, data sensitif bisa disimpan di private cloud, sementara data umum di publik. Cocok untuk beban kerja dinamis dan pemulihan bencana. Selanjutnya ada community cloud, di mana cloud yang dibagikan oleh beberapa organisasi dengan kepentingan atau regulasi yang sama. Biaya dibagi antara pengguna komunitas dan contohnya ada institusi pendidikan, lembaga penelitian. Selanjutnya ada model layanan cloud atau service model. Di sini ada IaaS, di mana infrastructure as a service, di mana layanan infrastruktur dasar dalam server, storage, jaringan, dan virtualisasi, dan pengguna mengelola sendiri sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Contohnya ada AWS, EC2, Google Computer Engine, dan Azure FM. Ini ada PaaS, ada platform as a service, di mana menyediakan platform lengkap untuk pengembangan aplikasi tanpa mengolah infrastruktur, yakni mendukung otomasi deployment dan skalabilitas, dan contohnya ada Heroku, Google Apps Engine, dan Azure App Service. Ini ada SaaS atau software as a service, di mana aplikasi lengkap yang berjalan di cloud dan bisa diakses melalui browser. Pengguna tidak perlu instalasi atau maintenance, dan contohnya ada Gmail, Microsoft 365, dan Dropbox, dan Zoom. Ini ada infrastruktur as a service, di mana fitur utama adalah penyewaan infrastruktur secara virtual, skalabilitas sesuai permintaan on demand, dan modal pembayaran pay as you go, dan cocok untuk perusahaan dengan kebutuhan kustomisasi tinggi, dan keunggulannya adalah fleksibel dan scalable, dan kontrol penuh terhadap sistem operasi dan aplikasi, dan cocok untuk startup dan perusahaan besar. Selanjutnya ada contohnya, ada Amazon EC2, Google Computer Engine, dan DigitalOcean, Linode, dan OpenStack. Selanjutnya ada platform as a service. Fungsi utama adalah menyediakan platform untuk menulis, menguji, dan menjalankan aplikasi. Cocok untuk developer yang ingin fokus pada logika bisnis tanpa mengurus server. Dan fitur pendukungnya ada CI/CD pipeline, auto scaling, monitoring, version control integration, dan mendukung banyak bahasa pemrograman seperti Python, Java, Node.js, dan lain-lain. Dan contoh ini adalah Heroku, Google Apps Engine, dan Azure App Service. Kemudian ada karakteristiknya. Di sini ada software siap pakai yang bisa diakses via internet.
kemudian tidak memerlukan instalasi lokal, kemudian yang terakhir ada update dan pemeliharaan dilakukan oleh penyedia layanan tersebut. Kemudian ada kelebihannya sendiri, yaitu pertama, hemat biaya dan waktu. Yang kedua, bisa diakses kapan saja dan perangkat apa saja. Dan yang terakhir, cocok untuk kolaborasi tim. Kemudian contoh SaaS yaitu Google Workspace, seperti Gmail, Google Docs, kemudian ada Microsoft 365 seperti Word, Excel, kemudian ada Salesforce, Canva, Trello, dan sebagainya. Kemudian di sini ada on-premises server, definisi dan lokasi fisik itu. On-premises server adalah sistem server yang dikelola dan dijalankan secara langsung di lokal fisik perusahaan maupun organisasi. Nah, server ini berada di dalam gedung perusahaan, seperti ruang server atau data center internal. Kemudian, semua komponen fisik hardware seperti CPU, RAM, hard disk, serta perangkat jaringan memiliki dan dioperasikan sendiri oleh organisasi. Kemudian, kontrol penuh oleh pengguna, yaitu pengguna memiliki akses penuh terhadap konfigurasi, keamanan, dan pemeliharaan sistem. Kemudian, keputusan atas software, patch backup, firewall, dan sistem recovery ditangani oleh tim internal. Kemudian yang terakhir, cocok untuk organisasi yang butuh isolasi total dan kendali penuh atas infrastruktur TI. Kemudian biaya awal yang tinggi. Nah, investasi awal itu meliputi pembelian perangkat keras, lisensi perangkat lunak, infrastruktur pendukung. Kemudian ada biaya SDM untuk manajemen TI. Kemudian selanjutnya ada TCO atau Total Cost of Ownership. Itu tinggi walaupun bisa mengurangi biaya jangka panjang jika digunakan maksimal. Kemudian cocok untuk data sensitif, yaitu digunakan oleh industri dengan regulasi ketat seperti keuangan, kesehatan, dan pemerintahan. Kemudian ada data tetap berada dalam kendali internal, tidak perlu melewati jaringan publik seperti pada cloud. Kemudian ada skalabilitas terbatas. Untuk menambah kapasitas, perlu membeli hardware tambahan secara fisik. Skalabilitas lebih lambat dan mahal dibandingkan cloud, tidak fleksibel untuk beban kerja yang naik turun. Kemudian terakhir tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan auto scaling atau elastisitas ini. Kemudian ini containerization, yaitu definisi dan konsep, adalah metode pembungkusan aplikasi dan Kemudian ada containerization, di mana adalah metode pembungkusan aplikasi dan dependensinya ke dalam satu paket terisolasi bernama kontainer. Kontainer memungkinkan aplikasi untuk berjalan konsisten di berbagai lingkungan seperti development, tagging, dan production. Berbeda dengan VM, kontainer berbagi kernel host dan lebih ringan karena tidak memerlukan OS penuh. Kemudian teknologinya ada Docker and Kubernetes. Docker itu platform open source yang memungkinkan developer membuat, menjalankan, dan mengolah kontainer dengan mudah. Dan Kubernetes adalah sistem orkestrasi untuk mengolah ribuan kontainer secara otomatis. Kemudian ini ada perbandingan dengan virtual machine atau VM, yaitu yang pertama ada aspek kontainer dan virtual machine. Dalam aspeknya, overhead tingkatnya rendah atau ringan. Untuk VM-nya tinggi atau perlu OS terpisah. Kemudian ada startup time, kontainernya cepat atau milidetik. Kemudian VM-nya lambat per menit. Kemudian probabilitasnya kontainernya tinggi, berjalan di mana saja. VM-nya lebih terbatas. Kemudian aspek yang terakhir ada isolasi, kontainernya cukup atau menggunakan bukan OS penuh. Kemudian VM-nya lebih kuat atau OS penuh per VM. Aspeknya ideal untuk CI atau CD, microservice, DevOps, kemudian VM-nya monolithic apps and legacy system. Manfaat containerization, yaitu yang pertama ada portabilitas, efisiensi, skabilitas, konsistensi, kemudian DevOps and CI friendly, CI/CD friendly. Kemudian cocok untuk microservice
dan CI/CD. Yang pertama yaitu ada microservices, CI atau CD pipelines. Arsitektur modern kini berbasis kontainer dan orchestrator seperti Kubernetes untuk aplikasi berskala besar dan kompleks. Oke, presentasi kami sampai di sini saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.